Assalamualaikum kawan-kawan. Alhamdulillah Ibu Ita berkesempatan mengunjungi salah satu kota di Sumatera Barat, yaitu kota Bukit Tinggi. Nah, ini adalah kota di mana salah satu proklamator kita, yaitu Bung Hatta, dilahirkan. Nah, Ibu Ita sudah sampai di sini nih. Ini adalah rumah tempat dilahirkannya seorang tokoh bangsa, yaitu Bung Hatta. Yuk, mau lihat dalamnya seperti apa? Kita mulai dari sini ya. Ini adalah ruangan terluar dari bangunan rumah. Ini adalah ruang kerja Bung Hatta. Jadi di ruangan inilah Bung Hatta muda membaca buku, menulis artikel, menuangkan ide, pemikiran, gagasannya. Ya di ruangan ini. Jadi pertama kali masuk tuh rasanya ya Allah susah digambarkan ya, karena kita ada di dalam ruang kerja seorang tokoh bangsa. Nah, ini adalah silsilah keluarga Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902 dengan nama kecil Muhammad Attar. Ayah beliau bernama Muhammad Jamil dan ibu beliau bernama Ibu Salehah. Ini adalah kamar paman beliau yang juga tinggal di dalam rumah tersebut. Ini adalah sumur tua yang memang asli dan airnya masih dipakai hingga saat ini. Kenapa letaknya ada di kamarnya Paman Idris? Karena dulunya rumah ini kan mepet ke jalan. Kalau sekarang kan udah digeser ke belakang iya, lagi, makanya letaknya ini di dalam kamar. di dalam kamar. Harusnya ini di belakang rumah gitu. Nah, kalau ini adalah ruang tamu di rumah beliau. Jadi, beliau dan keluarga menerima tamu di ruangan ini. Keluar dari ruang utama, maka kita akan melihat dua rumah panggung. Sebenarnya itu adalah rumah lumbung, tempat menyimpan padi. Nah, di atas pintunya itu ada tulisan ruang bujang. Ternyata ini adalah ruang tidur Bung Hatta. Jadi kalau ruang yang pertama tadi adalah ruang kerjanya, ini adalah ruang tidurnya. Kenapa ada di luar? Jadi bisa masuk lewat samping ya, karena pada zaman itu para pemuda itu belajarnya di surau. Jadi bisa pulang sampai malam. Jadi tidak mengganggu orang rumah yang sedang istirahat. Sehingga kamarnya ada di belakang dan bisa masuk lewat pintu samping. Nah, di samping kamar beliau ada dapur ya. Dapurnya masih model lama sekali. Dan di samping dapur itu ada kolam ikan. Jadi ayah Bung Hatta itu memelihara ikan. Sesekali saat panen ikan, beliau akan memberikan ke teman-teman Belandanya. Karena ayah Bung Hatta itu memiliki hubungan yang baik dengan Belanda. Ini adalah sepeda yang biasa digunakan oleh Bung Hatta untuk bepergian. Dan ada juga bendi atau kereta kuda milik ayah Bung Hatta. Ini adalah kandang kuda. Dahulu zaman itu kakeknya Bung Hatta memiliki 18 ekor kuda. Di depan pintu dapur ada pintu lagi kembali masuk ke rumah utama. Di sini ada ruang makan. Disinilah Bung Hatta dan keluarga biasa makan bersama. Di ruang makan ini ada tangga menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada kamar orang tua Bung Hatta. Dan di kamar inilah Bung Hatta dilahirkan. Ini adalah foto Bung Hatta saat menikah dengan Ibu Rahmi Rahim. Dari pernikahan ini, Bung Hatta memiliki 3 putri, yaitu Mutia Farida, Gemala, dan Halida Nuriyah. Terakhir, ini adalah teras di lantai 2. Dari sini, keluarga Bung Hatta biasa duduk bersantai sambil melihat orang yang lalu lalang di jalan. Oke kawan-kawan, ada satu hal yang perlu kita tiru dari Bung Hatta. Bung Hatta adalah seorang pecinta buku. Beliau senang menulis, beliau juga senang membaca. Sampai-sampai saat diasingkan oleh Belanda, beliau membawa 16 peti buku dari Jakarta untuk menemani beliau selama masa pengasingan. Beliau juga rajin mengaji karena sewaktu masih kecil beliau diserahkan oleh orang tuanya untuk mengaji dan memperdalam ilmu agama di Surau Inyak Syekh Jamil Jambe di Kampung Tengah Sawah Bukit Tinggi. Nah, kesolehan dan kecerdasan beliaulah yang membawa beliau menjadi pemimpin besar negeri ini. Bersama Bung Karno, beliau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Wah, luar biasa sekali ya. Siapa yang mau hebat seperti Bung Hatta? Rajin mengaji dan rajin belajar ya.
Baik kawan-kawan, demikian oleh-oleh Bu Ita dari Kota Bukit Tinggi. Semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum.